Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Pringsewu kali ini berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Genre Kabupaten Pringsewu untuk materi pemberdayaan sumber daya komunitas di Kabupaten Pringsewu. Kak Risandi, silakan perkenalkan dirinya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Risandi Aulia Fikri, biasa dipanggil Sandi. Saya dari Genre Pringsewu dan alhamdulillah sekarang diamanatkan menjadi Ketua Umum Genre Pringsewu periode 2025 periode 2027. Wow, narasumber kali ini sangatlah keren ya guys. Oke, Kak Sandi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Oh, gitu. Cuman kan sedikit rada hujan, cuman tetap semangat lah karena mau ketemu teman-teman keren. Kalau kesibukannya kali ini apa Kak? Kebetulan karena lagi libur kuliah, jadi di rumah seperti layaknya mahasiswa liburan biasalah, nyantai-nyantai lagi gitu. ya beristirahat dulu. Iya, betul. Oke, nah kali ini kita mau mewawancarai kakak untuk materi sumber daya komunitas di Kabupaten Pringsewu gitu. Nah, boleh yang pertama? Oke, pertanyaan pertama ya Kak. Apa yang menjadi bidang fokus dalam pemberdayaan di komunitas genre Pringsewu? Oke, sebelumnya di sini mungkin perkenalan secara singkat dulu ya apa itu Genre Pringsewu. Jadi Genre Pringsewu itu kepanjangan dari Generasi Berencana Kabupaten Pringsewu. Jadi kami ini adalah forum tingkat Kabupaten Pringsewu. Jadi genre ini organisasi nama besarnya itu namanya Genre. Genre ini ada tingkatan di kabupaten, provinsi sampai nasional dan alhamdulillah secara serentak kabupaten, provinsi maupun nasional itu punya tujuan dan fokus yang sama gitu. Jadi secara umum, secara menyeluruh di Indonesia semua punya tujuan yang sama, yaitu adalah mempersiapkan generasi yang siap untuk menikah. Dalam artian generasi yang berencana ya. Jadi memiliki perencanaan untuk nantinya berkeluarga, karena kita di sini dinaungi dari BKKBN, tadinya dulunya namanya BKKBN, tapi sekarang sudah berubah menjadi Kemendikbangga, yaitu Kementerian Kependudukan dan Keluarga dan Pembangunan Keluarga gitu. Terus kemudian kalau untuk fokusnya kira-kira apa sih? Nah, kebetulan genre ini adalah organisasi yang dikhususkan untuk remaja, lebih tepatnya remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi memang genre ini memfokuskan untuk menjaring nih kayak memberi edukasi, sosialisasi kepada remaja-remaja di seluruh Indonesia, terkhusus kalau di Pringsewu ya genre Pringsewu ya di Pringsewu gitu kan. Jadi kita fokusnya sebenarnya untuk menaungi remaja-remaja gitu kan, karena kan selama ini remaja-remaja mungkin belum punya pemahaman gitu untuk kesiapan menikah nantinya gimana gitu. Dan di genre Pringsewu itu ada satu ilmu yang kita junjung tinggi, yaitu ada triad KRR gitu. Triad KRR itu kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama yaitu katakan tidak pada narkoba, terus kemudian katakan tidak pada seks pranikah, terus kemudian katakan tidak pada seks bebas gitu. Jadi tujuannya genre Pringsewu ini adalah untuk mengedukasi ya Kak. Remaja, iya benar. Remaja. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Dalam melakukan pemberdayaan, apakah ada lembaga lain yang menaungi komunitas genre Pringsewu? Ya, yang seperti saya sudah jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi kita di sini bukan organisasi yang sendirian gitu. Lebih tepatnya adalah genre adalah mitra dari BKKBN tadinya, sekarang Kemendikbangga. Jadi kita adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang telah menyiapkan program-program gitu. Terus kita perpanjangan tangannya untuk menyalurkan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ada komunitas lain yang ikut membantu genre Pringsewu atau enggak, ada, yaitu khususnya adalah organisasi-organisasi yang setipe gitu ya, mungkin seperti kita fokusnya kayak kalau di genre Pringsewu itu ada forum anak, harusnya kita berkolaborasi gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada tuh kan, kayak kita kan ada penyuluhan stunting juga tuh untuk kesiapan nanti dari ibu hamilnya, terus kemudian anak bayinya gitu, terus kemudian anak-anak kira-kira gizi apa yang harus dipenuhi, biasanya itu kita kolaborasi. Terus kemudian kalau untuk yang lainnya ada juga mungkin beberapa program khusus, kayak misalnya kita memberdayakan anak-anak yang disabilitas nih, atau remaja-remaja yang disabilitas. Kita memberdayakan, tidak membeda-bedakan gitu kan. Biasanya orang-orang disabilitas itu suka mendapat ya cap-cap buruk di masyarakat gitu kan. Jadi beberapa kali juga kita sosialisasi ke mereka gitu.
Jadi cukup lumayan fleksibel lah Genre Pringsewu ini untuk melakukan sosialisasi perpanjangan tangan dari program BKKBN. Oke. Nah, kalau dari pemaparan Kak Sandi itu dari Genre Pringsewu itu programnya sangat inklusif ya Kak, Iya. merangkul semua remaja ataupun keluarga di Kabupaten Pringsewu. Nah, aku penasaran ini Kak, apa sih alasan atau yang melatar belakangi terbentuknya Genre Pringsewu itu apa? Ya, jadi kalau alasan dan latar belakang ya, kita tarik lagi ke belakang. Genre Pringsewu itu berdiri kisaran tahun 2016. Jadi waktu itu ada sekumpulan remaja yang ada di Pringsewu. Lebih tepatnya dulu itu pencetusnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Akbid Alifa. Beberapa mahasiswa juga ada dari STKIP ya, kalau dulu STKIP Muhammadiyah yang sekarang jadi Umpri. Jadi dulu ini beberapa remaja ini punya ya keresahan bersama gitulah. Kok kayaknya remaja-remaja kita ini masih banyak yang kena pergaulan bebas, terus nggak siap untuk menikah karena kan masih banyak pernikahan usia dini di Kabupaten Pringsewu kan, terutama yang di daerah-daerah terpencil kabupaten terpelosok sana gitu ya. Jadi berangkat dari keresahan itu kita sama-sama punya tujuan yang bagus, punya tujuan bersama. Terus kemudian pas juga waktu itu ada dari Ketua BKKBN tingkat nasional ya, lagi mau kunjungan Pringsewu, jadi sekalianlah kita membentuk suatu forum yaitu namanya Genre, karena udah ada di nasional juga. Jadi kita turun ke kabupaten, dibentuk juga dari BKKBN. Jadi yang mewadahi dan meresmikan pada saat itu langsung dari Ketua BKKBN nasional. Kalau dari organisasi komunitasnya nih, aku mau tahu dong Kak, tujuan atau visi misi dari Genre Pringsewu itu sebenarnya seperti apa? Ya kalau tujuan sih ya sebenarnya itu tadi merangkul dan mengedukasi serta mensosialisasikan remaja-remaja yang ada di Kabupaten Pringsewu untuk mengetahui apa saja sih yang perlu disiapkan, terus bagaimana sih rasanya untuk bagaimana sih caranya untuk menjadi remaja yang sehat gitu, terus kemudian menjadi remaja yang produktif, terus kemudian supaya mereka lebih aware sama kehidupan mereka di masa remaja, karena masa remaja ini sangat-sangat krusial ya terhadap nanti berkelanjutan dari kan kita mulai dari fasenya anak-anak, kemudian remaja, nanti dewasa, nanti berkeluarga, terus siap terjun ke masyarakat gitu. Jadi untuk visi misi kebetulan saya di sini kan ketua umum yang baru terpilih kemarin, jadi sedang proses membangun juga. Tapi kalau dari kepengurusan yang lama biasanya itu tadi melakukan edukasi, terus kemudian melakukan sosialisasi tentang program-program yang ada dari BKKBN, terus kemudian program khusus yang kita punya dari Genre Pringsewu kita sosialisasikan ke remaja khususnya yang ada di Kabupaten Pringsewu. Oke ya. Jadi kan Genre Pringsewu ini kan mempunyai banyak program ya Kak. Nah pastinya dari program-program tersebut melaksanakannya pasti ada hambatannya gitu Kak. Nah aku pengen tahu hambatannya itu apa aja sih Kak? Oh ya, sebelumnya jadi Genre ini kan yang terkenalnya secara umum itu yang suka sosialisasi lah. Jadi yang suka sosialisasi ini biasanya kita memakai duta. Jadi di Genre ini regenerasinya kita mulai dari duta, namanya duta Genre, duta generasi berencana. Nah tugasnya itu tadi dia sebagai role model bagi remaja-remaja di lingkungan sekitarnya gitu kan, remaja-remaja di lingkungan sekitarnya agar mereka mengedukasi, mensosialisasikan gitu program perpanjangan tangan dari pemerintah itu tadi. Kemudian kira-kira dari proses mengedukasi tadi terus kemudian bersosialisasi, kalau dibilang hambatan lumayan cukup banyak ya. Salah satunya mungkin adalah kurangnya perhatian dari remaja gitu, kurangnya antusias dari remaja-remaja terkhusus di Kabupaten Pringsewu gitu ya. Kalau secara umum mungkin masih sedikit juga, cuman kalau kita tarik lagi ke Pringsewu, untuk remaja-remaja di tingkat sekolahan gitu ya, terkhusus SMA, terus kemudian kuliah, SMP itu masih sangat sedikit sebenarnya antusias, terus kemudian rasa penasaran mereka gitu. Jadinya terkadang ketika kita ingin memulai sosialisasi, contoh kita kan cukup beberapa kali itu sosialisasi ke SMA terus kemudian ke masyarakat gitu kan. Terkadang hambatannya itu yang datang sedikit, terus kemudian kalau dari hambatan internalnya sendiri terkadang kita sulit mengatur waktu ya, namanya organisasi ya, wajar aja gitu kan. Masing-masing anggotanya sibuk, masing-masing pengurusnya sibuk, anak-anak dutanya sibuk, jadi manajemen waktunya terkadang masih terhambat karena kan sebagian besar duta Genre yang sekarang pun
anak sekolah gitu. Ada beberapa mahasiswa mungkin yang sudah fleksibel waktunya. Cuman untuk sebagian besarnya duta genre tahun 2024 kemarin yang setelah pemilihan yang sekarang masih menjabat itu mayoritas masih anak sekolahan. Jadi terkendala di waktu itu. Jadi kendalanya di waktu itu ya Kak. Benar. Nah terus dampak positifnya dari komunitas pemberdayaan komunitas ini dalam genre ini apa sih Kak? Kalau dampak positifnya udah tentu remaja-remaja menjadi lebih sadar kali ya. Oke, Jadi lebih sadar yang tadinya mungkin dia melakukan pergaulan bebas terus kemudian masih banyak pernikahan usia dini dan belum tahu kalau itu nggak sehat. Karena kan ya namanya di masyarakat ada yang budaya, ada yang dari lingkungan, mereka masih menganggap pernikahan usia dini itu wajar gitu. Tapi ketika kita sudah mensosialisasikan ada beberapa yang tersadar. Sudah banyak sih remaja yang tersadar kemudian tergerak hatinya untuk menghindari pernikahan usia dini, terus kemudian pergaulan bebas, terus kemudian ada juga yang seks bebas karena kan ya sekarang zamannya tahu sendiri lah ya, pergaulan bebas sudah merajalela di mana-mana. Nah, perannya genre Prinseu di situ. Jadi kita membentengi remaja dengan ilmu-ilmu, terus kemudian membekali mereka lah bahwa cara menjadi remaja yang sehat, produktif itu seperti ini. Jadi dampak positifnya yang diberikan genre Prinseu kepada masyarakat terutama remaja seperti itu. Kita meningkatkan kesadaran masyarakat terutama remaja untuk menghindari hal-hal yang negatif yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Oke, wah. Keren sekali ya Kak peran dari pemberdayaan komunitas untuk remaja khususnya di genre Prinseu ini. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke sesi 2 bersama rekan saya lainnya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari SMA Negeri 1 Prinseu. Kali ini kami akan melanjutkan interview untuk sesi 2 pemberdayaan komunitas di Kabupaten Prinseu yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oh ya Kak, kan tadi temen aku udah nanya tuh apa saja hambatan dari program genre selama ini. Lalu bagaimana cara kakak mengatasi hambatan tersebut? Oke, kalau untuk cara mengatasi hambatan ya, tadi kan hambatan sudah saya sebutkan bahwa hambatannya itu tadi kurang antusias, terus kemudian ada juga manajemen waktu dari internal ya. Jadi kalau untuk mengatasi hambatan, alhamdulillah kita sudah menemukan gitu caranya dan lumayan cukup membawa perubahan gitu. Maksudnya yang tadinya kita sangat-sangat terhambat nih dengan beberapa inovasi dan beberapa gebrakan baru dari teman-teman duta juga, dari teman-teman pengurus juga. Salah satunya adalah kalau untuk mengatasi antusias ya. Jadi kan selama ini kita ya kalau sosialisasi ya layaknya pada umumnya lah gitu kan. Namanya remaja kan, ya remaja gampang bosen lah dikiranya sosialisasi apa ya, membosankan gitu kan, terlalu membuang banyak-banyak waktu. Nah, itu kita akali. Sosialisasi tetap kita lakukan untuk beberapa tempat atau sekolah yang memang memiliki antusias tinggi. Tetap kita lakukan sosialisasi karena penyampaian program-programnya, penyampaian ilmu-ilmunya lebih mudah gitu dan lebih terserap oleh mereka gitu. Nah, cara untuk mengatasi orang-orang yang kurang antusias dan merasa tidak terlalu tertarik yaitu dengan pembuatan konten-konten yang menarik gitu, pembuatan konten-konten yang kira-kira relate bagi mereka gitu. Jadi kita kan punya sosial media juga nih. Kalau yang belum follow aja Genre Prinseu gitu kan. Ada Instagramnya gitu. Kita aktif di Instagram. Jadi kita beberapa kali buat postingan gitu. Postingan ya di situ kita ngasih tahu sih kira-kira kayak misalnya stunting, bahaya stunting itu apa aja. Kita taruh kadang di IG juga gitu. Jadi yang tadinya remaja-remaja ini merasa mageran lah istilahnya kalau mau sosialisasi, cuman buka IG aja udah bisa tahu ilmunya gitu. Udah bisa kira-kira oh ternyata genre seperti ini gitu. Jadi untuk mengatasi yang kurang antusias seperti itu gitu. Jadi dirasa lebih efektif juga karena lebih efisien kan. Kita cuma buat postingan, cari-cari datanya, terus kita edit dikit, kita posting, banyak yang lihat gitu. Terus kemudian kalau untuk manajemen waktu balik lagi. Jadi kalau untuk manajemen waktu itu biasanya kan kalau kita punya program yang sosialisasi di hari-hari weekdays itu biasanya kita tetap menggunakan mahasiswa dan ada beberapa siswa yang masih sekolah dengan kita buatkan surat izin dispensasi biasanya. Nah, untuk mengatasi itu biasanya kita lebih fokus lebih sering sosialisasi di waktu weekend gitu. Jadi kan anak-anak sekolah libur nih Sabtu Minggu kan. Jadi nggak perlu izin sekolah, nggak mengganggu waktu belajar mereka juga gitu. Jadi
kita lebih sering sosialisasi di weekend sih, Sabtu atau Minggu gitu. Dan waktunya pun biasanya nunggu senggang, biasanya nggak yang mepet-mepet ujian gitu. Jadi mereka lebih bisa fokus gitu kalau untuk melaksanakan program kerja yang ada di Genre Prinseu gitu sih. Nah, dalam upaya kakak untuk meminimalisir hambatan tersebut, sejauh ini keberhasilan apa yang udah dilaksanakan oleh program Genre? Kalau untuk keberhasilan ya, alhamdulillah kita sudah mencapai sudah mendapatkan banyak prestasi lah, karena kan Genre yang tadi saya bilang itu duta Genre itu sebenarnya ada kompetisinya. Jadi nggak sembarangan orang bisa jadi duta Genre gitu, nggak sembarangan orang bisa masuk ke kepengurusan Genre Prinseu. Kita harus melewati fase-fase seleksi yang sangat ketat gitu. Terus kemudian di Prinseu kita ada kompetisinya pemilihan duta Genre, di provinsi pun kita ada kompetisinya tingkat lanjutan. Jadi yang tadinya anak-anak Prinseu nih kan dari sekolah-sekolah atau dari masyarakat atau dari mahasiswa gitu, berlomba-lomba untuk menjadi duta Genre, berlomba-lomba untuk menjadi role model gitu kan, ingin terlihat keren gitulah, ingin menyampaikan ilmu yang lebih luas gitu kan jangkauannya. Kalau udah jadi Genre Prinseu ya seprinseu jangkauannya, jadi bisa mencakup 9 kecamatan yang ada di Prinseu ketika kita bersosialisasi. Terus kemudian kalau untuk di tingkat provinsi, yaitu tadi beberapa duta Genre itu sudah mendapatkan prestasi di tingkat provinsi lah, nggak cuma di Kabupaten Prinseu. Kayak contoh kita sudah pernah mendapatkan juara 1 duta Genre putra tingkat provinsi. Terus kemudian kalau untuk keberhasilan secara program kerja, kalau tadi itu kan prestasi sudah banyak lah, juara 3 tingkat provinsi, putra putri itu sudah 1, 2, 3 udah banyak lah, sering dulu gitu kan. Kemudian kalau untuk program kerja dinilai dari keberhasilan, saya rasa dari kesadaran ya tadi sudah meningkat, kesadaran remaja yang kita sosialisasikan gitu. Terutama kita kan mewadahi ada satu lagi namanya organisasi itu PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Biasanya terletak di sekolah-sekolah, di universitas maupun di masyarakat. Biasanya anak-anak PIKR ini menjadi lebih sadar. Itu salah satu keberhasilan kita ya dalam melaksanakan program kerja. Terus kemudian keberhasilan yang menurut saya suatu yang berhasil juga lah, kita sudah alumni ya, kita sebutnya alumni duta Genre atau alumni pengurus ini sudah banyak yang berkeluarga, alhamdulillah, dan berkeluarganya pun sudah yang sesuai dengan apa ya, program-program atau yang memang sudah sewajarnya. Kayak contoh kita ada PUP, pendewasaan usia perkawinan. Jadi nikah itu nggak sembarangan umurnya gitu, jadi nggak baru lulus sekolah bisa nikah gitu, enggak, harus ada beberapa yang perlu disiapkan seperti mental, finansial, kemudian kecukupan ilmu, wawasan. Jadi ketika nanti dia berkeluarga, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, terus kemudian mengurangi perceraian dan mengurangi ketidaksiapan lah istilahnya. Jadi beberapa alumni Genre Prinseu juga sudah ada yang berkeluarga dan sudah menikah, dan itu alhamdulillah sudah siap semua ya, karena ya kita kan masih menjalin akrab lah, silaturahmi gitu, komunikasi. Jadi mereka ya juga ngasih testimoni lah, wah kayaknya kalau nggak di Genre Prinseu saya nggak tahu nih ilmu untuk berkeluarga, ternyata nikah seribet itu. Sebenarnya nggak ribet, cuman memang harus perlu siap gitu kan. Jadi gitu sih kalau untuk keberhasilan. Jadi untuk menjadi seorang Gen Rangers juga nggak mudah ya Kak. Iya. Dan setelah tadi kita membicarakan keberhasilan, pernah nggak sih Kak ada fase di mana kemundurannya genre gitu Kak? Kalau untuk kemunduran pasti tiap organisasi ada ya. Mengalami masa jaya terus kemudian turun lagi, mundur gitu. Terutama kalau di Genre Prinseu pernah juga, alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak jaya-jaya terus gitu kan. Jadi ketika turun kita banyak belajar evaluasi gitu kan, kira-kira yang kurang apa untuk membenahi organisasi ini lebih maju lagi. Nah tepatnya mungkin fase-fase kemunduran itu COVID-19, pasca COVID. Jadi ketika COVID, alhamdulillah pelaksanaan pemilihan duta genre masih berjalan. Cuman ya itu terbatas lah, virtual, tapi alhamdulillah masih terjalan. Nah kemudian setelah pasca COVID itu sebenarnya yang malah lebih susah, bukan pas COVID. Kalau pas COVID kan memang kita terhambat, semua terhambat ya. Jadi ya memang kita maklumi. Nah untuk bangkit dari fase kemarin pandemi itu lumayan cukup susah gitu kan. Kayak dari mulainya kurangnya minat untuk berorganisasi, terus kemudian kurangnya minat remaja-remaja gitu kan. Jadi kan ketika masih pandemi ya biasalah seluruh remaja, seluruh anak-anak, sayangnya semua orang itu kan hobi scroll gadget kan. Jadi
ngerasa dirinya sudah di zona nyaman lah, jadi kurang produktif gitu kan. Kebanyakan main HP itu salah satu faktor yang melatar belakangi salah genre Prince juga mengalami kemunduran sih. Jadi kita dari untuk pemilihan duta genre mengalami penurunan kualitas gitu. Terus kemudian untuk antusias remaja yang dulunya itu kalau misalnya sosialisasi bisa 30, 50, 20 orang yang datang itu sudah biasa gitu. Terus pasca Covid ketika yang datang sosialisasi, ketika kita edukasi cuma 10, 15 karena apa? Ya, mereka udah terbiasa dengan habit ketika gitu ya, Kak. habit ketika pandemi di rumah aja itu tadi. Jadi ketika mau keluar cari ilmu males gitu kayaknya. Padahal sosialisasi itu sangat-sangat penting bagi mereka. Jadi kan bisa membuka mindset baru, bisa membuka pengetahuan baru. Dan ketika mereka sudah di zona nyaman, habitnya terbiasa mageran di rumah, ya ketika ada sosialisasi nggak mau datang sosialisasi, jadi nggak bisa dapat pengetahuan yang baru gitu. Jadi itu salah satu kemunduran. Jadi Genre Prince juga salah satu organisasi yang terdampak. Jadi kita kurang produktif gitu. Tapi itu semua bisa diatasi lah gitu. Kan pasca Covid ini kan lagi susah-susahnya ya, Kak. Nah, upaya supaya bisa bangkit lagi seperti sekarang itu gimana, Kak? Untuk bangkitnya lagi ya, sebenarnya rada susah ya untuk bangkit dari keterpurukan pasca Covid, pasca pandemi gitu. Cuman alhamdulillah karena SDM kita berkualitas ya, karena tadi sudah melalui penyeleksian yang begitu ketat, kita di awal-awal memang belum adaptasi lah ya. Semua organisasi yakin adaptasinya masih lama gitu, dan alhamdulillah Genre Prince termasuk yang cepat adaptasi gitu kan. Jadi udah mulai terbiasa dengan habit-habit yang kebiasaan di rumah, scroll sosmed, ya kita beralih ke media sosial gitu. Jadi media sosial kita bukan cuma untuk ngasih informasi kegiatan apa aja yang ada di Genre Prince, tapi kita juga taruh di situ sharing-sharing ilmu gitu. Kayak contoh kita juga pernah di story itu buat kolom pertanyaan gitu. Jadi kita share tuh beberapa informasi gitu. Kayak misalnya PUP ternyata masih banyak yang belum tahu gitu. Setelah kita buat story di Instagram Q&A gitu bahasanya. Q&A itu ya kita taruh postingan juga. Jadi PUP itu kayak gini. Terus ilmu-ilmu lain, terus stunting, terus kemudian kemarin anemia gitu-gitu segala macam kita taruh di sosmed gitu. Jadi kita alhamdulillah sudah bangkit dari keterpurukan, dan nanti kita juga rutin ya tiap tahun bakal melakukan pemilihan duta genre baru. Jadi duta genre itu jabatannya cuma setahun. Jadi tiap tahun kita rutin ganti role modelnya gitu. Oke, wah keren sekali untuk pertanyaan dan interview kali ini bersama Kak Sandi, Ketua Umum Genre Prince Sewu. Sangat mindful ya. Ya, yang pastinya ini juga nambah ilmu Iya, kita betul ya, Kak, yang sekali. tadinya nggak tahu genre, nggak tahu apa sih organisasi yang ada di Prince Sewu, ternyata ada organisasi sekeren ini. Iya, apalagi untuk remaja gitu ya, khususnya di Kabupaten kita Prince juga Sewu. remaja-remaja ini. Iya, betul. Kita ikut termotivasi nih. Benar. Oke. Nah, untuk ini terima kasih Kak Sandi untuk waktunya, untuk nyemetin untuk dari kesibukannya itu. Jadi untuk teman-teman terima kasih. Kami doakan semoga Genre Prince Sewu bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan makin keren lah pokoknya. Ya, untuk teman-teman remaja juga jangan lupa pantengin terus ya IG Genre Prince Sewu, karena Join. nanti kita bakal ada satu namanya kegiatan yang besar gitu kan. Itu pesta remaja terbesar. Di situ nanti ada pemilihan duta genre, ada perlombaan, dan banyak lagi kegiatannya. Yang Jadi pastinya mengedukasi remaja benar. ya, Kak. Jadi nggak rugi deh kalau terus mantengin dan ngikutin Genre Prince Sewu, terutama kalau misalnya udah tahu apa itu Genre Prince Sewu. Gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.